Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita ngobrol di warung kopi, saudaraku. Ya, kita ngobrol-ngobrol bebas. Gitu. Jadi enggak terlalu berdasarkan pengajaran dan sebagainya. Enggak usah letterlek. Tapi kita bahas kehidupan aja lebih banyak ya, saudaraku ya. Nah, tapi hari ini kita lanjut lagi dari kemarin. Kita buka firman Tuhan. Kayak kalau firman Tuhan tuh kalau misalnya benda itu ya saudaraku yang melekat ya. Itu kita buka lapisannya dulu. Ya kayak kalau stereotip itu ya. Kan itu ada lapisannya dibuka lalu ditempelin gini. Ya stiker, ya koyo gitu ya. Itu ditempelin. Itu melekat. Tapi firman Tuhan itu melekat itu ada jangka waktunya. Sebagiannya ya saudara ya. Misalnya kalau panggilan itu dilewati, itu saudara itu nggak bisa menemukan lagi seperti di awalnya. Contoh gitu saudara. Ketika pada suatu masa saya ada di sebuah gereja, di mana gereja ini menyewa ruangan yang 1 bulan itu 2,5 juta saudaraku. Dengan kapasitas jemaat kurang lebih 40 sampai 70 orang. Ya, di atas sebuah showroom mobil. Nah, jemaatnya juga jemaat orang ekonomi lemah gitu saudaraku ya. Di daerahnya juga di daerah dekat keramaian terminal gitu saudaraku. Berjalan 2 tahun. Lalu ada seseorang yang terbeban, yang terdorong oleh karena roh. Dia setiap bulan menyediakannya. 2,5 juta saudaraku. Selama 2 tahun. Lalu setelah 2 tahun gereja ini tiba-tiba Tuhan angkat pindah ke mall. Lalu ada yang namanya orang yang terdorong oleh Roh Kudus menyewa space di mall dengan kapasitas kursi 400. Dari 40, 70 ke 400 saudaraku. Dan beliau menyediakan dana semua. Ruangan ibadah, interior, alat musik dan sebagainya. Kurang lebih habis waktu zaman itu hampir 1 M saudaraku. Dari sewa dan sebagainya. Nah, harga sewanya itu saudaraku per meter square, per meter persegi, hitungannya $. Orang yang di awal pelayanan itu, yang menyediakan dana oleh karena Roh Kudus dorong, 2,5 juta setiap bulan. Dia berbagi. Ketika gereja ini masuk ke mall, orang itu sudah nggak bisa menjadi penyandang dana. Kenapa? Karena gereja sudah berkembang, lalu masuklah orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki ekonomi yang lebih, yang baik, dan ditambah-tambahkan karena kasih karunia Allah, jemaat-jemaat ditambah-tambahkan, bahkan jemaat baru lalu juga ikut melayani, itu orang-orang yang sebagian besar punya kekuatan ekonominya cukup.
Sehingga operasional gereja dari sewa, bayar listrik, sampai mengundang pembicara, itu sudah bicaranya itu sudah setiap bulan itu kalau untuk operasional gereja aja tanpa sewa, itu udah puluhan juta saudaraku. Tapi penyandang dana yang awal, orang muda ini, itu dia tidak kehilangan momen 2 tahun itu. Masa itu ketika dia tidak melakukannya, ketika gereja sudah berkembang, dia tidak menjadi sumber penyandang dana utama, saudaraku. Dan cuma satu dia pemainnya. Arti dalam kata-kata quote and quote ya, artinya Tuhan pilih memang cuma satu orang ini yang membiayai, karena yang lain jemaatnya sederhana. Semua anggota sederhana. Gereja sederhana. Gitu saudaraku. Semua alat musik sederhana dan sebagainya sederhana. Nah setelah 2 tahun berpindah, itu betul-betul naik kelas gereja itu luar biasa saudaraku. Menjadi gereja menengah. Yang ongkos gerejanya aja itu puluhan juta saudaraku. Belum sewa loh. Sewanya itu ratusan juta saudaraku. Tapi penyandang dana yang pertama, anak muda ini tidak kehilangan momen. Sehingga ketika Roh Kudus dorong, Roh Kudus berfirman, itu dia melakukannya tepat indah pada waktu Tuhan. Seandainya dia tidak melakukan itu, lalu dia masuk ke dalam momen selanjutnya, persembahan dia itu tidak berarti sama sekali, saudaraku. Tidak menjadi sumber utama daripada gereja. Sehingga beberapa saat kemudian anak muda ini itu punya ekonomi yang next level terus. Tuhan memberkati dia. Saya tidak ingin tercebur polemik sekali lagi. Bahwa kalau memberi sama Tuhan itu akan dikembalikan lipat ganda. Saya tidak mau terlibat di dalam polemik antara yang mengimaninya dengan yang menolaknya, saudaraku. Tetapi saya menceritakan kisah ini yang kita belajar bahwa itu firman Tuhan itu ada sebagian yang itu ada pada masanya. Ada sebagian yang akhirnya dipindahkan. Gitu. Sebagai contoh, Saul. Saul dipilih menjadi raja. Tapi oleh karena Saul tidak taat, sehingga Allah memindahkan panggilan sebagai raja kepada Daud. Paulus menolak Markus. Allah pindahkan ke Barnabas sebagai beban pengganti. Yang mendidik, membawa pelayanan Markus. Sampai Markus menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Nah, itulah liku-liku dinamika firman Allah. Sehingga firman Allah nggak bisa kita patok mati. Firman Allah itu hidup. Ketika Allah menyinari kita, Allah memberikan firman-Nya, menerangi kita, kita harus jalan. Kalau enggak, momen itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Gitu saudaraku. Nah, kita kembali lagi pada taman di Eden. Allah mengosongkan taman Eden. Adam dan Hawa kehilangan hak. Itu sama dengan kehilangan momen. Saudaraku. Momen bagaimana hidup di dalam wadahnya Tuhan. Lalu firman Allah yang demikian banyaknya dan menjadikan semuanya berubah menjadi menuntun Adam dan Hawa, memerintahkan Adam dan Hawa masuk ke tempat tandus karena pelanggaran. Nah, ini kita melihat bahwa ada perubahan pola Allah di dalam firman-Nya untuk Adam dan Hawa, saudaraku. Pola yang pertama, Allah itu bekerja sendiri,
lalu melihat tidaklah baik, ditambahkan kasih karunia-Nya, di dalamnya itu ada larangan pohon terlarang, ada kebebasan, lalu Allah ada berjalan-jalan pada waktu sore hari, semuanya itu baik ketika di dalam wadahnya Tuhan. Ketika pelanggaran terjadi perbedaan pola lagi. Cara Allah berbicara kepada Adam dan Hawa. Allah bertanya, Allah sudah tidak memberi. Allah tidak cuma melihat lalu memberi. Karena dipandang baik, maka Allah menambahkan kasih karunia. Tidaklah baik manusia seorang diri, tambahin Hawa. Wah, senang. Sehingga ketika saudara berubah situasi kehidupan saudara, plus ditambahkan cara Allah berbicara berbeda, saudara ada salah loh. Karena setelah itu cara Allah berbeda. Yang jelas Adam dan Hawa sampai ke Kain, Allah bicara itu melalui bertanya. Padahal Allah Maha tahu. Allah tidak berbicara apa-apa terhadap Habel. Allah tidak berbicara apa-apa terhadap Adam, terhadap Hawa. Setelah memakan buah terlarang, baru berbicara dengan pertanyaan. Pembicaraan pertama itu adalah Allah memberikan petunjuk. Segala buah ini boleh kamu makan, ini tidak boleh dimakan ya. Wah, tidak baik kamu kasih perempuan. Senangnya dia. Allah terus bekerja menyediakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Tapi ketika hilang kewaspadaan, karena kebiasaan, lalu pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran negatif, pikiran jahat, iblis menembaki pikiran kita, hati kita terkotori, lalu keinginan kita terjadi karena respon-respon negatif, karena gesekan, karena perubahan, lalu kita menjadi jahat perkataan kita. Diawali dengan itu, saudaraku. Karena ada mengatakan perempuan yang kamu beri. Tetapi Allah selalu memulai dengan pertanyaan. Hei Adam, di mana kamu? Hei Kain, kenapa hatimu panas? Nah, pertanyaan dari Allah itu sebetulnya itu membungkus isi yang Allah ingin sampaikan. Yaitu kesalahan. Salah satu pribadi Allah itu ini, saudaraku. Sehingga Adam dan Hawa, termasuk Kain, kehilangan momen, kehilangan hak. Kain kehilangan momen, kehilangan hak, Kain lebih jauh diusir ke bumi. Peristiwa Kain, Allah cuma menasihati loh. Tapi sesungguhnya itu perjalanan menuju hukuman. Jadi saudaraku, ada satu karakter firman yang kita harus pelajari. Ketika Allah terus bekerja menyediakan, wah sukacita kita bertambah, kasih karunia bertambah. Wadah itu taman Eden saudaraku. Jaga baik-baik, jangan langgar. Walaupun di dalamnya ketika Allah menambah-nambahkan itu mulai timbul banyak hal, saudaraku, di mana terjadi pergeseran, lalu menjadi gejolak. Karena ditambah-tambahkan dengan hal yang lain. Mungkin benda-benda yang membuat kita terlalu sayang, atau benda-benda terlalu ingin kita miliki, atau jiwa-jiwa, atau manusia-manusia yang akhirnya memporak-porandakan hati kita. Di tempat-tempat di mana akhirnya membuat kita itu lupa tempat pekerjaan yang nyaman, lupa ke gereja. Pergi ke tempat-tempat terbaik dunia, lupa kalau pelayanan. Karena Adam lupa. Kenapa bisa lupa? Kita sudah belajar bahwa tidak memperhatikan dengan baik-baik. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukannya, maka segala berkat ini akan mendatangi engkau dan menjadi bagianmu.
baik-baik mendengarkan dan setia melakukan. Harus memperhatikan firman Allah. Nanti Roh Kudus beri pemahamannya. Ya otomatis kita merenungkan firman. Otomatis berdiam diri, berdoa. Nah, kalau jam-jam ibadah pribadi itu kurang, ya ini berbahaya saudaraku. Ketika situasi itu sedang enak-enaknya kita hidup. Uang lagi lancar-lancarnya, pekerjaan lagi bagus-bagusnya, pelayanan lagi bagus-bagusnya, pemakaian Tuhan luar biasa. Kita harus jaga baik-baik. Tetapi penambahan kasih karunia itu akan menimbulkan masalah yang baru. Pekerjaan berkembang, lalu perubahan situasi pindah kota, atau dari bujang menikah, dari menikah punya anak. Itu ada perubahan-perubahan. Yang diawali sebetulnya Allah yang mengubahkan. Nah, di situ kita mulai mengalami kecenderungan. Itu semua bisa dipertahankan dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Lalu semua itu untuk menguasai dan mengelola Taman Eden. Menguasai, mengelola apa yang Allah sediakan. Kasih karunia dan anugerahnya itu. Entah pasangan yang baik, entah anak yang baik, entah pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, rumah tangga yang baik, rumah yang baik. Semua harus dikelola, harus dirawat. Karena itu perintah. Yang bagaimana caranya mengelola setiap situasi yang baik dari Allah, kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Dan dengan setia melakukannya, merenungkannya siang dan malam, Alkitab. Bebannya cuman itu sebetulnya. Itu adalah sau bagi jiwa kita, jangkar buat kapal kehidupan kita. Kapal kehidupan sumber apa? Keuangan. Kapal kehidupan sumber rumah tangga. Kapal kehidupan namanya sumbernya dari istri, dari anak, dari suami. Sumber kehidupan dari pelayanan. Sumber kehidupan dari pekerjaan kita. Di mana Allah melimpah-limpahkan kasih karunia dan anugerahnya. Kalau boleh dikatakan membuat hidup kita itu baik. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jaga. Kelola. Gimana caranya? Alkitab akan menuntun kita. Suami istri ada, tentang pekerjaan ada, tentang berkat Tuhan ada, tentang aturan-aturan apapun ada, termasuk pelayanan. Termasuk tentang hubungan antar manusia, hubungan rohani, hubungan dengan orang-orang di luar anak-anak Tuhan, hubungan dengan pemerintah. Semuanya ada, kita harus perhatikan baik-baik. Nah, itulah yang membuat sesungguhnya kita disibukkan dengan Tuhan, kita tidak disibukkan dengan keadaan di mana iblis akan menumpang karena reaksi kita itu salah. Jalan salah satunya caranya kita bawa keadaan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, uang gini banyak untuk apa? Tuhan, pekerjaan ini begitu besar untuk apa? Tuhan, pelayanan ini dibawa Tuhan kerja demikian rupa untuk apa? Forward, peruntukannya. Setelah aku bahagia menikah, untuk apa pernikahan bahagia ini? Selanjutnya, bagaimana aku melakukannya? Tuntun hambamu ini, tuntun anakmu ini. Nah itu namanya menyerahkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, lalu berjalan dituntun oleh firman Tuhan. Itu saudaraku. Sehingga ketika konflik terjadi Adam dan Hawa,
itu Roh Kudus akan terangi firman-Nya, di mana Roh Kudus akan menyampaikan, akan membuka pikiran atau hati kita back to Bible, kembali ke firman, ampuni. Tapi bagaimana kita bisa back to Bible kalau kita tidak ngerti firman? Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak mendengarkan pemberitaan firman Tuhan? Bagaimana iman kita bisa timbul, kasih pengharapan kita bisa timbul kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini penting saudaraku. Sehingga jalan kita itu nggak sakarepe dhewe. Karena Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Yohanes tulis itu. Dia, Roh itu akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Roh Kudus ingatkan kita. Nggak boleh loh. Jangan marah, yuk berdamai. Datangi istrimu minta maaf. Kami pernah ngalami gitu. Dulu dilatih Tuhan dengan cara itu. Berdoa tiba-tiba Tuhan ngomong, datangin. Minta maaf. Sampai yang diminta maaf, kenapa ya? Enggak, aku sakit hati sama kamu. Gitu. Minta maaf sama istrimu. Sorry ya. Wah biasa kamu ini, bosen aku marah aja. Ya sorry. Maaf. Gitu. Kenapa? Karena suami kalau dianggap berbuat kasar terhadap istri, doanya terhalang. Doa nggak nyampe-nyampe ke Tuhan. Kayak kita itu kebentur dengan namanya atap rumah. Nggak enak, nggak ketemu Tuhan. Nggak dapat damai dan sebagainya. Gitu. Nggak ngerti apa-apa, malah ketiduran. Wah ada yang salah. Nah, cepat-cepat diperbaiki supaya iblis tidak mengambil keuntungan, tidak menunggangi kasus itu. Iblis menunggangi ketika Adam dan Hawa sedang buruk hubungannya dengan mengingatkan masa lalu di mana pengetahuan daripada Hawa itu kurang, Adam tidak baik-baik mendengarkan. Kita sudah belajar di episode yang lalu. Kalau kisah ini yang kedua ya. Gitu. Nah, setiap keteledoran, kecerobohan, kesalahan itu akan menumpuk. Iblis selalu menunggu momen di mana tumpukan itu kita sudah tidak mengerti lagi. Karena nggak mungkin dibaca kasus setumpuk ini lembar demi lembar. Dia tidak langsung bekerja ketika kita melakukan kesalahan. Enggak. Dia akan biarkan kesalahan itu bertumpuk sampai kita tidak mengerti sumbernya di mana. Seringkali aku nggak ngerti kenapa aku kok begini. Itu seringkali terjadi di dalam konseling ya saudaraku. Saya juga nggak ngerti Pak, kok hati saya nggak bisa kembali. Saya itu juga nggak ngerti Pak, kenapa saya seperti ini kecewanya. Karena yang awal udah hilang di bawah. Kita nggak bisa ambil di bawah karena ambruk semuanya. Nah iblis itu akan mengingatkan yang lalu. Tapi memutarbalikkan supaya kita marah. Supaya kita benci. Supaya kita sakit hati. Supaya kita resah, gelisah. Segala sesuatu yang negatif. Di mana itu pematik bagi hawa nafsu daging. Kamu udah... Ketika kita sedang berseteru berselisih atau bersalah paham, itu pasti yang kita ingat yang tidak benar menurut kita. Yang menyakiti kita, mengecewakan kita, tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita ingini, tidak sesuai tujuan. Semua yang tidak bagi kita, itu akan keluar. Dan itu ketika kita sendiri, iblis itu bacakan, kita tidak bisa baca. Ingat. Iya dak, dia dulu pernah begini. Iya dak, memang gereja ini begini. Aku ingat ini, pastornya begini. Memang dia itu. Nah, itu saudara sedang bicara dengan iblis. Dia nangkring pohon terlarang. Itu semua yang dilakukan manusia lamamu.
Sehingga pada zaman ini setelah Roh Kudus tinggal di dalam kita, semua yang dilakukan anak-anak Tuhan yang melakukan keluar daripada Taman Eden, yang keluar dari jalan Tuhan, coba perhatikan mereka selalu melakukan persis seperti hal-hal yang lalu sebelum mengenal Tuhan. Dosa yang sama, karakter yang sama, pola yang sama. Karena iblis tidak ada sesuatu yang baru. Tuhan selalu menyediakan yang baru, mengubah air menjadi anggur, karakter yang baru, yang nggak mungkin kita bisa lakukan, tetapi Tuhan mengerjakan dengan kuasanya dalam kelemahan kita sempurna bekerja. Roh Kudus yang kerjakan bagiannya. Allah kan bekerja di Taman Edennya. Tetapi di bumi kita kena kutuk, tanah pun dikutukin. Dengan segala kesusahan kita harus menanggungnya. Sehingga saudara jangan gampang-gampang menolak kehendak Tuhan. Jangan gampang-gampang melepaskan kehendak Tuhan. Jangan gampang-gampang pindah dari kebenaran Alkitab. Ini penting saudaraku. Segala sesuatu diawali dengan diri kita sendiri. Yang pertama kita tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, itu kita tidak mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang akhirnya membawa kita berdekatan dengan iblis. Di mana iblis selalu menjadi penonton kita. Karena Yesus menyertai kita. Di mana Allah hadir, iblis gemetar. Dia cuma jadi penonton. Tetapi dia akan menunggangi. Masuk melalui pikiran-pikiran kita, membuat hati kita panas. Kenapa hatimu panas, mukamu muram Kain? Kenapa kamu tahu kalau kamu telanjang? Pertanyaan dilontarkan Allah. Itu membuat Adam keluar dari dalam dirinya, bukan yang dari Allah. Perempuan yang kamu beri. Adam mengeluarkan namanya berkat dia, tapi dia ubah menjadi masalah buat dia. Adam mengeluarkan pemberian Allah, tapi dia ubah menjadi salah. Adam punya pemikiran yang sama-sama iblis. Bagaimana pemikiran iblis menginfluence, memasuki namanya akal budi, jiwa, pikiran, dan rohnya. Roh Kudus diam di dalam. Tapi hati orang ini keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Karena Adam mempermasalahkan pemberian Allah yang baik pada awalnya. Dia mengakuinya. Tapi akhirnya dia putar balik, perempuan yang kamu beri ini membuat aku salah. Gitu. Coba saudaraku renungkan ini. Hidup saudara. Seringkali kita menyalahkan berkat Tuhan. Seringkali kita menyalahkan jalan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan segala kasih karunia anugerah. Gara-gara aku pelayanan. Gara-gara aku memberi. Gara-gara aku ada di gereja ini. Gara-gara aku ikuti pastor ini. Gara-gara aku jadi anaknya si A. Gara-gara anaknya si B. Gara-gara namanya aku bekerja di mana pekerjaan itu akhirnya menurun. Semua itu menjadi gara-gara, berarti artinya itu benih yang busuk. Padahal ketika dia menerima dari Tuhan, mungkin dia meminta kepada Tuhan, atau kasih karunia menghampiri dia, tiba-tiba jadi hebat, tiba-tiba jadi kaya, tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Ketika menghadapi hal yang buruk, akhirnya keluarlah yang buruk itu. Berarti hatinya sudah buruk, saudaraku. Gitu. Ingat, Yudas ngomongnya itu apakah tidak lebih baik minyak ini dibagi kepada orang miskin. Membagi kepada orang miskin tugas dia. Minyak itu mahal dibagi kepada orang miskin. Benar. Tugasnya bendahara membagikan orang miskin. Benar. Tetapi kehendak Tuhan biarlah. Supaya ini jadi peringatan buat aku. Karena ada ruang kosong. Yudas sudah melanggar perintah Tuhan. Yudas sudah melakukan dosa.
sering mencuri uang kas, mencuri uangnya Yesus. Nah ini penting saudaraku. Jadi terlihat orang itu tetap baik. Tapi mata air yang keluar itu udah tercemar. Sedikit lagi mengkamirkan adonan. Adonan lama harus dibuang, diganti yang baru sama Tuhan. Nah ini penting saudaraku, perjalanan dosa dari diri kita sendiri. Karena cara kita menangani yang salah tidak sesuai firman Tuhan. Respon kita yang tidak kita kuasai dan kelola. Karena jalan kita itu melanggar kehendak Tuhan. Sehingga kita masuk kepada ayat firman Tuhan ini. Tolong ditayangkan saudaraku. Ini akibatnya saudaraku. Nanti kita lanjut masuk ke Kain. Ya, tolong kitab Kejadiannya. Lalu firman-Nya atau firman Tuhan kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Coba saudaraku perhatikan, apa urusannya dengan tanah? Nah, tanah bicara sarana nanti yang Tuhan datangkan, segala satu mendatangi kita, itu akan menjadi kutuk buat kita. Karena orang itu sudah diliputi kebencian, penolakan terhadap firman Allah, penolakan terhadap kehendak Tuhan. Ada orang-orang seperti ini, saudaraku. Penolakan terhadap kebenaran, penolakan terhadap seseorang. Ada orang yang ikut Tuhan, memberi, bagaimana. Tapi tetap tidak bisa mengampuni pasangannya. Ada namanya oma-oma sampai tua dengan opa-opa, tetap berkelahi. Bahkan di dunia media sosial ada cerita, ketika oma-oma opa-opa ini udah menikah puluhan tahun, udah punya anak cucu, itu bercerai. Dan selalu perkataan dari muda anaknya ngomong gini, biasa mak gitu. Mama biasa atau papa itu biasa. Udah kita cerai aja, kita pisah aja. Udah oma-oma, opa-opa tidak berdaya masih tetap ingin berpisah. Betapa dalamnya kisah mereka itu di kubangan. Sehingga mereka susah payah menanganinya. Tidak punya daya karena bukunya, kertas itu salah itu sudah banyak. Sehingga tanah rumah tangga mereka, hubungan mereka berdua tidak bisa baik. Jadi ketika saudara dalam keuangan setengah lama tidak bisa baik, ingat. Saudara berada di namanya keuangan yang terkutuk. Apapun pekerjaan saudara. Bisa juga pelayanan saudara. Karena ada pelanggaran di dalamnya. Sehingga pelayanan tidak bisa menjadi taman Eden buat saudara. Nggak bisa. Mungkin pekerjaan saudara. Mungkin rumah tangga saudara. Banyak hal dalam hidup kita yang akhirnya dengan susah payah kita mengais-ngais. Saudara perhatikan ini, kita masuk lebih dalam firman Tuhan, kita buka nih, kita kupas firman Tuhan nih. Supaya melekat di kita. This is the moment. This is my moment, our moment. Ini momen kita. Karena Tuhan akan bebaskan kita yang bersalah. Tuhan akan berkati kita. Coba saudaraku perhatikan, tolong firman-Nya ditayangkan. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di awalnya gimana Taman Eden? Segala buah pohon boleh kamu makan. Bahkan pohon yang baik buahnya di bumi Allah tumbuhkan di Taman Eden. Kurang, tidak baik soal diri, aku tambahkan lagi. Kurang uang, kurang pelayanan, kurang pekerjaan, kurang teman, kurang segala sesuatu, aku tambahkan. Allah berbicara kepada Daud, ini itu sudah aku beri kepadamu, kenapa kamu berbuat jahat? Kalau kurang minta, aku pasti beri.
Ketika Allah berbicara melalui Nabi Nathan kepada Raja Daud, ketika dia membunuh Uria. Kalau kurang aku beri, kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Ada nada penyesalan di dalam diri Allah. Karena Daud sudah lupa saunya, lupa perkataan Allah. Padahal dia pemazmur, dia mendengar suara Tuhan dan sebagainya. Karena dia udah lengah, udah tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahnya. Sudah tiap hari pesta kemegahan dunia. Karena kerajaan udah jaya menaklukkan berbagai macam negara. Setiap hari datang utusan negara memberikan upeti, membayar pajak. Pertemuan harus dirayakan, disambut dengan perayaan oleh kerajaan Israel. Tiap hari mabok, tiap hari lihat orang nari. Akhirnya sawatnya tidak tertahankan. Tiap hari dapat perempuan, sawatnya tidak tertahankan. Dengan apa? Melihat Batseba. Tahu sama-sama perempuan, sama manusia, maaf saudaraku ya, barang yang sama. Tapi dilihat, dirasakan, ini berbeda. Maka iblis tawarkan itu. Enggak kebetulan. Enggak kebetulan. Tetapi secara kebetulan yang ditunggu oleh iblis. Iblis selalu menunggu kebetulan. Udah numpuk nih, gua tunggu momen nih. Begitu tidak sengaja Daud melihat Batseba, langsung dipengaruhi sama dia. Kenapa? Karena rumah tangga Daud lagi bermasalah dengan namanya putrinya Saul, Mika, dengan namanya Hagit. Karena semuanya lebih tua. Orang-orang yang pernah berumah tangga yang dia nikahi kecuali Mika. Mika itu sombong anaknya Daud itu. Merendahkan Daud. Daud dalam hubungan dengan perempuan-perempuannya bermasalah. Ada yang kurang. Maka masuklah Batseba yang masih muda, yang masih remaja. Walaupun istri orang, tapi beda pribadinya. Batseba itu orang yang sangat santun saudaraku. Sampai mau akhir hidup Daud pun Batseba itu meletakkan kepalanya ketika menghadap suaminya. Tetap memandang suaminya sebagai raja. Maka kita Petrus tulis, nyimpang dikit ya saudaraku ya, bahwa Sarah memanggil Abraham itu Tuan. Istri-istri tunduklah pada suami, kalau enggak memandang namanya suamimu sebagai Tuan, kamu sudah kalah, sudah salah terhadap Alkitab. Ya memang itu yang terjadi. Kenapa Batseba disayangi sampai kekeh mau dikawin Daud. Sampai dikawin Daud walaupun diawali dengan penghukuman Allah, dosa. Walaupun rumah tangga berantakan, tetap anaknya Batseba yang dinaikin. Karena Batseba mencuri hatinya Daud. Sehingga Salomo pun akhirnya menyembah berhala, punya perempuan 1000. Beranak pinaklah dosa itu. Di mana perempuan-perempuan itu tunggangan setan, momennya setan, kesempatan setan, memporak-porandakan kerajaan Israel. Bukan hanya Daud dan keluarganya. Rencana Allah terhadap umatnya, porak-poranda. Yang diawali dengan pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto. Kenapa jalan-jalan di atas soto? Karena udah menang. Udah kaya. Daud itu cuma nyuruh karyawannya. Nyuruh panglima jawab kamu pergi perang. Karena selalu menang. Tangan Tuhan menyertai. Karena firman Tuhan ada di sana. Kamu akan menjadi raja dari umatku dan sebagainya dan sebagainya. Tuhan genapi firman-Nya. Daud tidak follow ikut firman Tuhan. Gitu saudaraku. Dia keluar dari kehendak Allah. Keluar daripada tugas dia. Dia tidak perhatikan perintah Allah. Tidak melaksanakan sebagai tugas raja yang baik. Tidak menjadi ibu yang baik, ayah yang baik. Jadi suami yang baik, istri yang baik. Tidak menjadi hamba Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang baik. Tidak menjadi bawahan yang baik, atasan yang baik. Tidak menjadi pemimpin yang baik, bawahan yang baik. Yang ditentukan oleh Alkitab. Bahkan tidak menjadi rakyat yang baik dari negara Indonesia. Kalau kita tidak bayar pajak. Itu penting saudaraku.
Ada banyak orang dengan bangga dan dengan berbagai alasan bercerita bahwa enggak, pajak saya kasih nol. Kenapa pemerintah Indonesia begini? Tidak pernah tertulis di Alkitab, kalau pemerintahan kaisar itu begini, kamu enggak usah ngasih pajak. Kalau suamimu begini, kamu enggak usah tunduk sama suami. Kalau suamimu tidak bisa mencukupi kebutuhanmu, kamu enggak usah tunduk sama suami. Enggak ada. Nah ini penting, kenapa? Sau, jangkar, itu dari besi baja yang berat, itu tertanam di dasar lautan. Sebesar kapal itu, ukurannya sau itu harus sebesar itu. Harus. Firman Allah itu sau bagi jiwaku, jangkar bagi jiwa kita. Alkitab mencatat itu, saudaraku. Jadi banyak hal kesusahan hidup kita ini, ada beberapa sisi itu yang gelap karena kita enggak mau atau enggak diterangi firman Tuhan. Ada orang-orang yang memilih-milih firman Tuhan. Memilih-milih hamba Tuhan. Memilih-milih gereja. Memilih-milih pola hamba Tuhan kalau melayani. Memilih-milih tempat. Memilih semuanya memilih. Kamu yang dipilih. Kamu tidak memilih. Allah yang pilihkan hamba Tuhan, Allah yang pilihkan firman, Allah pilihkan namanya cara pemberitaan firman, Allah pilihkan tempat rumah Tuhan, Allah pilihkan dimanapun yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Karena di sanalah di mana ada pilihan Allah, disitulah taman Edennya Allah. Tetapi memang di sana ada gerakan-gerakan yang terjadi kasus Adam dan Hawa. Yang hubungan bisa buruk. Tetapi kita tidak bisa memakai yang buruk itu untuk kita ubah menjadi namanya salahnya Allah. Salahnya Hawa, salahnya ular. Perempuan yang kamu beri. Padahal semua itu karena kitanya yang salah. Nah ini penting saudaraku. Dan kembali lagi, tanah itu nggak ada hubungannya dengan namanya buah yang dimakan. Tapi terkutuklah tanah. Sehingga tanah itu adalah sarana jembatan Tuhan untuk hidup kita dengan susah payah kamu akan memperoleh rezeki di kehidupanmu. Yang diawali di Taman Eden semua Allah sediakan. Bahkan yang baik dari dunia untuk kita itu disediakan Allah tumbuh di Taman Eden. Maka manusia itu bertumbuh. Manusia itu butuh makanan-makanan yang ada di Taman Eden. Nah, semuanya terbaik ada di Taman Eden. Tetapi memang ada yang akhirnya menuju kepada hubungan antar manusia. Yang pada saat Adam dan Hawa itu hubungannya lagi buruk. Lalu iblis masuk memberikan pikirannya. Membuat ketika Allah datang bertanya, jawabannya tidak enak. Karena hatinya tidak enak. Dipenuhi kemarahan. Nah itu akan terus melebar, akan luber kemana-mana. Mata air yang asin mengeluarkan air yang asin. Mata air yang pahit mengeluarkan air yang pahit. Gitu. Udah nggak semanis madu lagi. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Pekerjaan kita tidak memabukkan kita dengan sukacita. Aduh puji Tuhan aku dapat ini. Aduh puji Tuhan aku dikasih segini. Aduh aku puji Tuhan aku naik karir. Aduh puji semua enggak memabukkan kita. Wow inilah tulangku, inilah dagingku. Cintamu lebih manis dari madu. Kurasakan di relung hatiku. Nah ini yang terjadi saudaraku. Jadi segala sesuatu gambar yang keluar di dalam kita itu buruk negatif. Kita sudah di-influence. Lalu keluarlah dari dalam hati pikiran-pikiran jahat yang menajiskan kita. Membuat kita terusir keluar dari Taman Eden. Yang Allah sediakan itu Taman Eden. Wadah
apapun hidupmu, itu ada wadahnya. Wadah suami istri, wadahnya suami itu di istri. Wadahnya istri ada di suami. Hai istri-istri, tidak tahukah kamu bahwa kamu tidak menguasai, tidak lagi memiliki, tidak jadi penguasa tubuhmu. Tapi suamimu lah yang memilikinya, yang menguasainya. Demikian juga sebaliknya. Udah nggak mau karena nggak enak. Karena hubungan yang buruk. Lalu meluas lagi. Membuat akhirnya kecewa. Kecewa kepada Tuhan. Kecewa terhadap mertua. Kecewa terhadap anak. Semua terus mulai meluberkan apa? Kamir adonan itu. Ada raginya. Yang diawali dari pikiran si jahat. Di mana si jahat ini mulai memutarbalikkan keadaan itu. Memutarbalikkan yang Allah beri. Sehingga perilaku Adam sama dengan perilaku iblis. Perempuan yang kamu beri. Nah, jadi Allah berbicara, oleh karena kamu, maka aku putuskan begini. Tanah itu terkutuk. Semua yang mendatangi kamu itu akan melewati sarana namanya kutuk. Itu akan menyusahkan kamu untuk mendapatkannya. Sehingga pekerjaan bisa didapat. Uang masih bisa didapat, kekayaan masih bisa didapat, keberhasilan didapat. Tetapi kita sendiri yang harus berhadapan dengan masalah itu. Ini penting. Kenapa Yosua itu 40 tahun menang cuma kalah di Ai? Karena Yosua berdoa, Tuhan tuntun dia. Dimulai dengan Yeriko. Betapa pentingnya permulaan ikut Tuhan. Yeriko itu taman Eden. Dan Yosua memeliharanya. Cuma kecentok di Ai. Nangis minta ampun sama Tuhan. Lalu dibuanglah itu segala sesuatu yang salah. Yang harus dimusnahkan. Yosua menang lagi. Musa di tanah perjanjian dilindungi Tuhan. Sampai Raja Balak itu ketakutan. Cara Tuhan melindungi ini banyak banget orangnya. Belum lihat tiang awan, tiang api. Terus bagaimana Musa menaikkan tongkat pasukan Mesir dan Raja Ramses ditelan air. Lalu tersiarlah kabar itu. Kita kan sering nulis begitu. Maka tersiarlah kabar itu. Ketakutan bangsa-bangsa yang lain. Cara Allah menangani supaya masalah nggak datang. Supaya bangsa-bangsa itu tidak menyerang bangsa Israel. Sehingga 40 tahun hidup dalam kedamaian. Nggak pernah dirampasi. Cuman Allah selalu berhadapan dengan bangsa Israel, pemberontakan mereka. Kenapa? Karena Musa sebagai pemimpin terus berjalan menuju kehendak Allah yang pada saat itu melalui tiang awan, tiang api. Nah, betapa pentingnya kehendak Allah, saudaraku. Mari kita tengok firman Allah. Lalu katanya, lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau terkutuklah tanah, langsung hangus, langsung kering. Oleh karena perkataan Allah. Jadi Allah enggak ngomong sama tanah itu, enggak. Terkutuklah tanah. Karena kamu. Jadi setiap kamu melewati tanah itu akan terkutuk. Jadi kutuk itu ada di kita. Sehingga pengampunan itu enggak bisa diwakilkan. Enggak bisa melalui surat. Pengampunan itu melalui kita pribadi naikin doa minta ampun sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Seperti Daud ngomong langsung, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Hizkia ngomong kalau boleh langsung berbalik berdoa, kalau boleh aku kau perpanjang umurmu. Ya saya yang sedang keluar langsung berbalik ngomong, Tuhan akan memperpanjang umurmu. Daud dengan Hizkia tidak ngomong melalui hambanya. Enggak. Kalau Saul nitip ke Nabi Samuel. Enggak berlaku.
ngomong sendiri sama Tuhan, Tuhan akan pakai berbagai macam cara untuk menyampaikan maksud dia. Kalau saat itu mereka berdua, satu Nabi Yesaya, satu Nabi Nathan. Nabi Nathan bicara, dosamu sudah diampuni. Itulah namanya Allah pribadi. Privilege sebagai pribadi, sebagai anak Yesus, itu tidak akan hilang. Tetap kita punya hak, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yang hilang itu terkutuklah tanah. Lalu ayat selanjutnya, ayat 17 dulu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara garis bawahi, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Tetapi selanjutnya beberapa saat kemudian ada waktu loh saudara terima hukuman Tuhan. Enggak mudah saudaraku. Lahirlah Adam kedua yang menebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengembalikan rupa gambar kita melalui proses. Adam dan Hawa memberi nama setiap makhluk hidup. Sekarang kita nggak bisa. Tetap masih ada batasan. Adam dan Hawa nggak ada manusia lama, nggak ada manusia baru. Kita ada manusia lama, manusia baru. Karena dosa. Sehingga ketika saudara berdosa, itu terjadi perubahan. Di mana di awal saya katakan bahwa yang pertama Tuhan tuh ngomong yang baik-baik, memberikan yang baik-baik yang luar biasa. Menyediakan terus Tuhan itu, Allah yang menyediakan. Tetapi ketika kita melanggar firman Allah, ketika kita diusir dari Taman Eden, hasil dari pelanggaran, terkutuklah tanah. Sehingga kita menunggu waktu karya penebusan itu. Nah setelah itu tetap ada dua. Dosa itu tetap mengejar kita. Kenapa? Karena itu dipegang iblis. Oh dia pernah kena sama aku. Berarti dia kurang di sini. Aku akan kejar dia terus di sini. 3 dosa. Harta, wanita, dan tahta. Terus akan dikejar di sini. Tetapi dalam kelemahan kita, kuasa Allah sebenarnya bekerja. Kalau kita mentaati perintah Tuhan yang dituliskan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Harus berjalan bersama Tuhan, menerima kehendak Tuhan. Sehingga kita berjalan kalau Yesus bersama kita, yaitu sang kasih karunia, sang anugerah, setiap tanah yang diinjak menjadi kasih karunia, menjadi anugerah buat kita. Karena pengampunan dia itu mengembalikan segala kasih karunia dan anugerah. Di mana Tuhan akan menuntun langkah kita. Jadi Taman Eden selanjutnya itu Tuhan kita ini sendiri. Yang akan turun tangan menangani kita. Nah orang-orang yang pernah mendapatkan kemuliaan Tuhan. Kemudahan-kemudahan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Mendapat kasih karunia anugerah. Ketika kehilangan itu, kehilangan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, kehilangan apapun kehilangan itu. Oleh karena pelanggaran terhadap Tuhan. Tuhan akan hadir tuntun dia. Karena tahu dia lemah di bidang ini. Di mana kasih karunia berlimpah-limpah, dosa itu berlimpah-limpah. Nah permasalahan di sana kamu nggak boleh bosan lagi, nggak boleh lengah lagi, harus lebih waspada, belajar lebih dalam. Maka sang pembunuh umat Tuhan, Paulus, dipakai jauh melebihi daripada yang lain. Langkahnya, besarannya, risiko yang dihadapinya semuanya jauh melebihi. Tetapi jelas-jelas Tuhan menyertainya. Makanya Rasul Paulus menulis kitab yang terbanyak. Musa pembunuh itu juga yang namanya jelas-jelas penulis kitab yang terbanyak. Musa meninggalkan keluarga.
Musa memukul batu. Musa selalu bela orang Israel, gak bela Tuhan. Semuanya itu diubahkan jadi baik, saudaraku. Karena Musa udah menolak panggilan. Karena Musa itu lemah untuk menerima panggilan, Tuhan menyertai buat kemah pertemuan, kamu ke sana, aku akan ketemui kamu. Jadi saudaraku, akhirnya kita mendapatkan bahwa kasih karunia itu karena kita lemah. Yang selanjutnya, oleh karena kita lemah, kita mendapatkan kasih karunia. Jadi orang yang mendapatkan kasih karunia nggak usah sombong. Yang diberkati lebih, yang di ini lebih, nggak usah sombong. Karena ada di dalamnya kelemahan kita. Yang dipakai lebih ada kelemahan kita. Barang siapa diberi lebih, dituntut lebih. Di mana kasih karunia melimpah-limpah, dosa melimpah-limpah. Tetapi orang yang lemah, jangan takut. Aku akan menyertaimu. Seperti Yosua. Yosua nggak bandel sama Tuhan. Saudara, Yosua nggak ngengkel Tuhan. Musa itu banyak kelemahannya hubungannya sama Tuhan. Tapi Yosua takut. Maka Tuhan bicara berkali-kali, jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Aku akan menyertai kamu sama dengan menyertai terhadap hambaku Musa. Setiap tanah kamu injak akan menjadi milikmu. Berkali-kali Tuhan ngomong itu. Karena Yosua lemah. Manusia menjadi makhluk pembunuh, itu Musa, itu Paulus. Kalau Yosua enggak. Timotius juga sama, terus didukung oleh Rasul Paulus. Surat-surat Timotius. Hati-hati dan sebagainya. Terus dituntun melalui firman Allah. Sehingga ketika saudara diperhatikan Tuhan, ketika saudara diperhatikan hamba Tuhan, ketika saudara diperhatikan gereja, ketika saudara diberkati Tuhan, ketika saudara dipakai Tuhan, hati-hati. Karena di dalamnya ada kelemahan terhadap larangan Tuhan. Amin saudaraku. Nah inilah yang kita bahas dari sudut angle ini. Bagaimana melangkah kehidupan, bagaimana kita dengan mudah dan murahnya menerima kemurahan Tuhan, lalu kita terjebak dalam situasi kondisi di mana respon hati kita membuat kita dilepaskan dari wadah Tuhan, kita hidup dengan susah payah mendapatkan rezeki, oleh karena setiap yang datang itu akan melewati jembatan menjadi terkutuk. Tetapi kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus itu ada bersama saudara, tinggal di dalam saudara, tetapi harus melangkah bersama saudara. Karena Yesus melangkah, kita melangkah. Bukan kita melangkah, Yesus melangkah. Tidak. Di mana aku berada, pelayanku berada. Garis bawah ini saudaraku, ini penting. Sehingga kita tinggal di dalam kehendak Tuhan, di mana ada Yesus, iblis gemetar. Di mana ada kasih karunia, yaitu kasih itu sendiri, itu akan melenyapkan ketakutan, dan kasih itu sudah menanggungkan kutuk itu. Sehingga kutuk berubah menjadi berkat, air menjadi anggur, yang mati dibangkitkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang miskin diperkaya. Itulah yang namanya kehidupan, kebebasan, kemerdekaan oleh karena karya penebusan Yesus. Itulah yang namanya anugerah kedua, itulah keselamatan, itulah pengampunan, di mana Yesus itu menyediakan dirinya menjadi taman Eden. Di dalam dialah seluruh kepenuhan Allah. Di dalam dialah seluruh kepenuhan kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih Allah. Sehingga tinggal di dalam dia, hidup di dalam dia, bersama dia, lalu berjalan menuju di mana kehendak dia dinyatakan, dituntun oleh dia, di mana dia nyatakan dia ada di sana, pelayannya di sana, disitulah perjalanan Taman Eden. Sehingga kemurahan, kebajikan, kebaikan selalu melingkupi hidup kita. Walaupun kadang melalui perjalanan padang gurun dulu. Tapi Tuhan yang mengamankan, Tuhan melindungi. Setelah itu kita merebut tanah perjanjian. Karakter Musa masih ada. Lalu keluarlah karakter Yosua dalam diri kita. Tetap lemah.
tapi berbeda dengan Musa. Nah, di situ seluruh tanah perjanjian didapatkan oleh kita, tetapi tidak menjadi milik kita. Hanya sebagian kecil. Karena tanah perjanjian dibagikan kepada 12 suku Israel. Di mana di dalam suku itu adalah puak. Ada semua nama yang harus dibagikan persis sesuai blueprintnya Allah. Itulah yang dinamakan Adam kedua yang membuat kita harus taat di dalam perintahnya. Karena kemerdekaan, the law of spirit, hukum dari roh yang memberikan kita dari hukum dosa dan maut karena perilaku Adam pertama, karena kesalahan yang kita buat, di mana kita kembali bertobat datang sama Tuhan, Tuhan akan menyertai, Tuhan menjadi taman Eden, kasih karunia anugerah itu ada di dalamnya, maka Dia akan tuntun kita. Yang pertama itu padang gurun dulu. Di padang gurun dulu. Nah, di situ terjadi pergumulan dalam kehidupan pergumulan dengan Allah, pemberontakan dan segala itu keluar. Nah, setelah itu lahirlah karakternya Yosua, bukan karakternya Musa. Nah, di dalam karakter Yosua itu akhirnya ditutup dengan hasil yang diperoleh menjadi berkat. Tetapi Yosua tidak ditentukan Allah, anaknya termasuk Musa menjadi pemimpin menggantikan mereka. Tidak. Sehingga kita akan akhiri dengan namanya kasih karunia setiap orang itu berbeda, saudaraku. Anugerah Tuhan terhadap setiap orang itu berbeda. Terlalu luas, terlalu dalam, tidak terselami kasih karunia dan anugerahnya. Tidak ada yang dapat mengerti pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Hikmat Allah tidak terselami oleh setiap kita. Tetapi yang Allah inginkan, kita bertobat, menyerahkan hidup kita kembali. Sehingga Allah akan menjadi taman Eden buat kita. Karena Dia Allah yang menyediakan. Amin saudaraku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saya ini pelaku dan korban saudaraku. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Sehingga hati kita menyembah kembali kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Keluarlah pengakuan dari mulut kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau baik bagiku. Amin saudaraku. Mari kita kembali pada Tuhan. Karena di dalam kepenuhan Tuhan, di dalam Tuhan dan kasih Tuhan, itulah taman Eden. Di mana di sana kasihnya berlimpah-limpah, kasih karunia anugerahnya berlimpah-limpah. Setan cuma jadi penonton kembali. Setan tidak punya daya. Setan sudah terbelenggu tertawan. Setan tidak bisa mendekat. Karena di mana Tuhan hadir, iblis gemetar. Setan kita buat ketakutan. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita berjalan bersama Tuhan. Kita menuju kepada Tuhan. Yaitu kehendak Tuhan. Di mana Tuhan berada, kita berada. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.